Di tengah malam pahit bagi Inter Milan yang harus tersingkir dari Piala Dunia antar klub usai kalah dari Fluminense di Charlotte, muncul secerca harapan baru untuk masa depan. Tepat di saat suasana tim sedang diliputi kekecewaan, kabar positif datang dari Bandara Linate, tempat di mana penyerang muda Angeon Bonni resmi mendarat di Milan. Striker asal Prancis itu datang dari Parma dan akan segera menjadi bagian dari skuad Nerazzurri. Bonni dijadwalkan menjalani tes medis besok di Klinik Humanitas, sebelum kemudian melanjutkan proses ke markas Inter untuk sesi pembuatan konten resmi dan penandatanganan kontrak yang akan mengikatnya dengan klub biru hitam. Kedatangan Bonni menjadi simbol awal dari fase baru Inter, yang berbenah menyambut musim depan usai perjalanan panjang yang menguras fisik dan mental. Dengan karakter kuat dan potensi besar yang dimilikinya, Bonni diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan dan menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Inter bersama Christian Cifu. Inter Milan harus mengakhiri petualangannya di Piala Dunia antar klub dengan kekalahan menyakitkan dari Fluminense. Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri tampil lelah, ceroboh, dan tidak terorganisir, dalam laga yang menunjukkan betapa jauhnya tim ini dari level yang dibutuhkan untuk bersaing di panggung dunia. Tak cukup hanya bangkit di 15 menit terakhir, tulis La Gazzetta, mengomentari dua peluang emas yang mengenai tiang dan mistar melalui Lautaro dan Di Marco. Fluminense melaju dengan pantas. Tim Brasil itu tampil dengan agresif, penuh determinasi, cerdik, namun juga sangat terorganisir dan kompak, sesuatu yang belum dimiliki Inter yang baru ini. Gol cepat Fluminense di awal laga menjadi simbol malam kelam bagi Inter. Kombinasi dari kelengahan, komunikasi buruk, dan pendekatan yang setengah hati membuat pasukan Christian Cifu tertinggal terlalu cepat dan terlalu mudah. Di lini depan, Inter kembali menunjukkan kemandulan ofensif, gagal memaksimalkan peluang, dan harus menyesali keberuntungan yang kembali tak berpihak lewat tiang dan mistar. Namun di balik semua kekecewaan, ada secerca harapan dari para pemain muda. Susik tampil menjanjikan di lini tengah dan mulai menunjukkan potensi sebagai gelandang serba bisa, seperti yang pernah dipuji langsung oleh Zvonimir Boban. Valentin Carboni menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam duel 1 lawan 1, sementara Sebastiano Esposito, meskipun belum sempurna, memberikan dinamika baru yang membuat Lautaro sedikit lebih hidup. Sayangnya, selain Nicolo Barella yang selalu menjadi motor tim dan tak pernah menyerah, performa pemain lainnya jauh dari kata memuaskan. Marcus Thuram minim kontribusi, dan Lautaro pun sempat tampil mengecewakan sebelum menunjukkan sedikit peningkatan di penghujung laga. Tersingkirnya Inter ini menjadi peringatan keras bagi manajemen dan staf pelatih. Perombakan dan evaluasi menyeluruh tampaknya tak terelakkan, karena seperti disimpulkan oleh La Gazzetta, Fluminense memiliki jiwa tim, Inter belum. Berbeda dengan situasi setahun lalu ketika Hakan Çalhanoğlu secara tegas menolak pendekatan Bayern Munich, kali ini gelandang asal Turki justru tampak membuka diri terhadap kemungkinan hengkang dari Inter Milan. Hal ini, seperti dilaporkan Corriere della Sera, mulai menimbulkan kegelisahan di internal klub Nerazzurri. Meski hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Inter, sinyal dari pihak Çalhanoğlu cukup jelas, ia tidak lagi menutup kemungkinan untuk mencoba petualangan baru. Inter sendiri telah mematok harga minimal sebesar 25 juta euro bagi siapapun yang ingin memboyong sang regista. Sementara itu, klub peminat utama, diyakini Galatasaray, belum melakukan langkah konkret. Fokus mereka saat ini masih tertuju pada saga transfer Victor Osimhen yang rumit dan menyita perhatian. Jika Çalhanoğlu benar-benar pergi, Inter telah menyiapkan nama Ederson dari Atalanta sebagai calon pengganti utama. Namun harga sang gelandang tak main-main, disebut-sebut tidak kurang dari 50 juta euro, angka yang cukup berat bagi Nerazzurri dalam situasi keuangan saat ini. Alternatif lain seperti Rodrigo De Paul, yang lebih berpengalaman, juga masuk radar. Tapi profil pemain seperti De Paul belum sepenuhnya mendapat restu dari pemilik klub, yang lebih condong mendukung investasi pada pemain muda dengan prospek jangka panjang. Dengan situasi yang terus berkembang, masa depan lini tengah Inter bisa mengalami perubahan besar. Dan semuanya kini bergantung pada satu hal, yaitu keputusan final Hakan Çalhanoğlu. Perjalanan Inter Milan di Piala Dunia antar klub resmi terhenti di babak 16 besar. Tim asuhan Christian Cifu harus mengakui keunggulan Fluminense yang tampil efektif sejak menit awal dan berhasil menjaga keunggulan hingga akhir laga. Setelah Carlos Augusto, giliran Kapten Lautaro Martinez yang tampil di hadapan mikrofon DAZN. Ini menyakitkan, buka Lautaro. Kami sudah terlalu sering terpukul musim ini.
Turnamen ini adalah satu-satunya target yang tersisa, tapi kami datang ke sini dengan tenaga tersisa, kaki yang lelah. Kami berikan hati kami di setiap latihan, saya yang pertama. Saya benci kalah. Saya minta maaf, terutama kepada tim ini. Namun lebih dari sekadar kekecewaan, Lautaro menyampaikan pesan yang tegas dan penuh makna. Saya ingin sampaikan sesuatu dengan jelas, di sini, di Inter, kamu harus benar-benar ingin berada di sini. Kami bertarung untuk target penting. Jadi, pesannya sederhana, yang ingin bertahan, bertahan. Yang tidak, silakan pergi. Saat ditanya apakah pernyataannya mengarah pada seseorang, Lautaro menjawab, tidak, ini untuk semua. Saya tidak menyebut nama. Tapi saya lihat hal-hal yang tidak saya sukai. Sebagai kapten, saya harus bicara. Pelatih tentu yang utama, tapi saya bertanggung jawab untuk menyuarakan apa yang perlu dikatakan. Kita ini tim besar. Kita sudah kembali ke papan atas, dan saya ingin terus di sana. Maka, yang tidak siap berjuang, keluar saja. Lautaro juga menegaskan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya miliknya. Kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita harus jadi satu. Saya yang pertama bertanggung jawab. Karena itu saya bicara sekarang. Saya juga minta maaf ke tifosi, kekalahan ini sangat menyakitkan, terutama bagi kami yang merasakannya langsung. Tapi percayalah, kami sudah berikan segalanya di lapangan. Pesannya kepada para pendukung pun tegas dan penuh harapan, kami akan terus berjuang. Tapi sekarang saatnya istirahat dulu. Musim ini sangat melelahkan secara fisik dan mental. Kami butuh mengisi ulang energi, lalu kembali bekerja untuk membawa Inter kembali ke tempat yang layak, bersaing demi hal-hal besar. Dengan ketegasan dan hati seorang pemimpin, Lautaro Martinez mengakhiri musim dengan pesan yang tidak hanya menggugah ruang ganti, tetapi juga menyuarakan komitmen bahwa Inter harus terus menjadi tim yang besar, dengan pemain-pemain yang siap berjuang, bukan hanya hadir. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta, angkat bicara usai kekalahan dari Fluminense yang mengakhiri petualangan Nerazzurri di Piala Dunia antar klub. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset, Marotta memberikan penilaian menyeluruh terhadap musim yang panjang dan penuh tantangan, sekaligus menegaskan komitmen klub untuk tetap kompetitif ke depan. Musim ini sangat berat, tapi juga luar biasa, ujar Marotta. Kami memainkan pertandingan ke-63 kami, itu hal yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Kami menjalani 21 laga lebih banyak dari banyak pesaing kami. Meski berakhir tanpa trofi, musim ini tetap harus dianggap positif. Kami tampil sebagai protagonis baik di Italia maupun di level internasional. Menjadi runner-up bukanlah kegagalan, kami selalu memberikan segalanya, tapi terkadang ada lawan yang lebih siap. Terkait masa depan tim dan strategi transfer, Marotta menegaskan, Inter adalah klub besar dengan sejarah yang hebat. Kami ingin melindungi nilai klub dan memastikan musim depan kami tetap menjadi protagonis di semua kompetisi. Jelas kami ingin memperkuat tim, tentu itu juga bergantung pada langkah klub-klub pesaing. Kami melihat pasar transfer yang cukup aktif, tapi kami akan tetap kompetitif. Beberapa operasi sudah kami lakukan, kami senang dengan rekrutan baru dan juga dengan Cifu, yang telah menunjukkan kapasitas luar biasa sebagai pelatih. Sekarang waktunya berlibur, lalu kami akan siapkan musim baru sebaik mungkin. Tentang pernyataan keras dari Lautaro Martinez yang menyindir ketidakkompakan tim, Marotta menjelaskan, sekali lagi, saya tegaskan bahwa menjadi peringkat kedua bukan kegagalan. Banyak klub pesaing kami bahkan tidak sampai ke titik itu. Pernyataan Lautaro, meskipun disampaikan dalam kondisi emosional pasca kekalahan, mencerminkan peran seorang kapten, menyuarakan semangat tim, komitmen penuh, dan rasa memiliki. Jika ada pemain yang menyatakan ingin pergi, pintu selalu terbuka. Dalam hal ini, Marotta juga menyinggung situasi Hakan Calhanoglu yang sedang ramai diperbincangkan. Minggu depan kami akan bicara secara terbuka dengannya. Jika memang harus menempuh jalan berbeda, kami akan lakukan. Tapi saat ini belum ada indikasi ke arah sana. Dengan penutupan musim yang berat, Marotta tetap menjaga optimisme tinggi. Inter akan beristirahat sejenak, namun persiapan serius untuk musim depan sudah di depan mata, dengan tekad untuk kembali bersaing di level tertinggi, baik di dalam negeri maupun Eropa. Setelah pernyataan tegas dan emosional dari sang kapten Lautaro Martinez, giliran Christian Cifu yang tampil di hadapan media untuk meredakan tensi. Pelatih Inter Milan itu berbicara kepada Das dengan nada yang lebih tenang,
mencoba menyeimbangkan suasana setelah kekalahan menyakitkan dari Fluminense yang mengakhiri perjalanan Nerazzurri di Piala Dunia antar klub. Lautaro, seperti kami semua, adalah sosok yang sangat kompetitif, ujar Cifu. Dia punya keinginan besar untuk menang dan mencapai target, dan itulah yang muncul dari kata-katanya. Saya lebih memilih melihat sisi positif dari turnamen ini. Meski ada banyak kesulitan, kami membawa pemain muda, memberi kesempatan bagi pemain baru yang langsung memberikan segalanya. Di balik semua ini, ada sisi setengah gelas yang tetap penuh. Terkait pertanyaan tentang adanya potensi perpecahan di ruang ganti, Cifu menegaskan, kalau kita terus membakar emosi, kita hanya akan mengorek luka. Sebaliknya, kita harus melihat fakta bahwa dalam 3 minggu ini saya dan staf baru bisa mengenal tim, memahami kelebihan dan kekurangannya. Tidak mudah datang setelah kekecewaan besar. Tapi saya melihat para pemain memberikan segalanya. Tentu saja kami bisa berbuat lebih baik, dan saya menuntut itu. Tapi kita juga butuh ketenangan dan kaki yang tetap menapak bumi untuk memahami akar masalah. Pelatih asal Rumania itu juga mengomentari kondisi lapangan yang kurang ideal, lapangan dan cuaca bukan alasan. Yang jelas, keinginan saja tidak cukup. Dalam sepak bola, yang kamu dapat adalah hasil dari apa yang benar-benar kamu perjuangkan. Kami memang mencoba, dan saya pikir kami bisa melakukan lebih tenang, lebih rapi saat bertahan. Tapi beginilah sepak bola, dan dalam suka maupun duka, kita harus tetap bersatu dan jernih agar bisa maju. Soal perubahan formasi di akhir laga menjadi 4-4-2, Cifu menjelaskan, kami coba sesuatu yang berbeda karena apa yang kami lakukan sebelumnya tidak cukup. Carboni dan Luis Enrique bagus dalam duel 1 lawan 1, kami punya 2 striker di kotak penalti, fullback yang tetap mencoba memberi lebar meski kelelahan. Kami bahkan punya peluang besar, Tiang, Mistar, dan peluang De Vrij. Bisa saja hasilnya berbeda, tapi tidak demikian. Dengan ketenangan dan refleksi yang mendalam, Cifu mengajak semua pihak, pemain, staf, dan tifosi untuk tidak larut dalam kekecewaan, melainkan menjadikan momen ini sebagai titik tolak membangun fondasi kuat untuk musim yang akan datang. Perjalanan Inter Milan di Piala Dunia antar klub resmi berakhir setelah kekalahan menyakitkan dari Fluminense. Salah satu pemain senior Nerazzurri, Matteo Darmian, menyampaikan perasaannya kepada Inter TV dalam wawancara pasca pertandingan yang penuh kejujuran dan tanggung jawab. Darmian tak menutupi rasa kecewa yang menyelimuti tim. Kami sangat ingin lolos ke babak selanjutnya, ujarnya. Kami sudah melakukan segalanya untuk mengejar ketertinggalan, terutama di babak kedua saat kami benar-benar memberikan segalanya. Sayangnya, sedikit ketidakberuntungan dan efektivitas lawan membuat kami harus pulang lebih awal. Meski laga berlangsung di bawah cuaca panas dan kondisi lapangan yang kurang ideal, Darmian menegaskan bahwa itu bukan alasan. Itu berlaku untuk kedua tim. Kami tetap harus bertanggung jawab atas hasil ini, tegasnya. Di akhir wawancara, Darmian menyampaikan pesan khusus kepada para tifosi. Kami ingin berterima kasih atas dukungan luar biasa sepanjang musim. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan istirahat sejenak, dan seperti biasa, kami akan bangkit dan memulai lagi dengan tekad baru. Dengan ketenangan dan keteguhan hati, Darmian mencerminkan mentalitas Inter, menerima kekalahan dengan kepala tegak dan berjanji untuk kembali lebih kuat di musim berikutnya. Usai kekalahan Inter Milan dari Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub, bek senior Nerazzurri, Stefan De Vrij, turut mengungkapkan kekecewaannya melalui wawancara bersama Inter TV. Dalam analisisnya, ia menyoroti banyak hal yang membuat Inter gagal melaju ke babak berikutnya. Ini bukan hanya soal sial, buka De Vrij. Kami juga punya andil dalam kekalahan ini. Kami seharusnya tampil jauh lebih baik. Kebobolan di awal membuat segalanya semakin sulit. Kami memulai pertandingan dengan pendekatan yang salah, mereka tampil lebih meyakinkan dalam duel-duel. Setelah itu mereka menutup ruang dan bermain lebih dalam. Kami sempat menciptakan beberapa peluang di babak kedua, tapi tetap gagal mencetak gol. Sekarang yang tersisa hanya kekecewaan. Setelah kemenangan penuh semangat melawan River Plate, banyak yang berharap energi baru dalam skuad Inter. Namun hasil akhir melawan Fluminense berkata lain. Memang benar, hasil ini sangat mengecewakan, lanjutnya. Kami harusnya tampil lebih baik. Tapi pada akhirnya, mereka pantas menang. Mereka adalah tim yang bagus. Meski pahit, De Vrij ingin memastikan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
Kepada para tifosi, ia menyampaikan janji penuh tekad. Saat kami kembali nanti, kami akan melakukan segalanya untuk menang. Kami akan memberikan 100% setiap hari, di setiap latihan dan pertandingan. Dengan sikap penuh tanggung jawab dan semangat untuk bangkit, De Vrij mencerminkan tekad kuat skuad Inter untuk belajar dari kegagalan dan kembali lebih siap menghadapi tantangan di musim berikutnya.